warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait spektrum keahlian SMK dan permasalahan pendidikan kejuruan. Nah, di kelompok D ini kami terdiri dari 7 orang, yang mana yang pertama itu ada saya sendiri atas nama Ulbah dengan NIM 2002-0950-0008. Di sini saya bertindak sebagai moderator. Kemudian disusul oleh Ramadan Ti Adistiani Indi Elis sebagai pemateri. Yang kedua itu Megawati juga sebagai pemateri, Asmawati Nur juga sebagai pemateri, Muhammad Fahresi juga sebagai pemateri, Muhammad Hashim Nasrun juga sebagai pemateri, dan yang terakhir Noval Falaki juga sebagai pemateri. Untuk lebih jelasnya terkait anggota kelompok saya ini, untuk itu saya akan mempersilahkan kepada mereka untuk memperkenalkan diri masing-masing, yang mana dimulai oleh Ramadanti Adistianindi Elis. Dengan hormat dipersilahkan. Perkenalkan nama saya Ramadanti Adistianindi Elis dengan NIM 2002-0950-1033. Oke, berikutnya oleh Saudari Megawati. Dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Megawati dengan NIM 2002095021009. Berikutnya oleh Saudari Asmawati Nur. Dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asmawati Nur, NIM 2002-0950-1073. Berikutnya, Saudara Muhammad Fahresi, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahresi dengan NIM 2002-0950-2119. Oke, berikutnya oleh Saudara Muhammad Hashim Nasrun, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hashim Nasrun dengan NIM 2002-095-02049. Oke, berikutnya Saudara Noval Falaki, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Noval Falaki dengan NIM 2002-0950-1043. Demikianlah tadi perkenalan dari anggota kelompok kami. Berikutnya kami akan memasuki materi. Yang mana materi pertama itu dibawakan oleh Saudara Noval Falaki. Dengan hormat dipersilakan. Ya, jadi Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTS, atau bentuk lain yang sederajat. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, SMK merupakan pendidikan lebih mengutamakan pengembangan kemampuan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu, kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja, melihat peluang kerja, dan mengembangkan diri di kemudian hari. Dengan kata lain, bahwa SMK berperan dalam menyiapkan peserta didik agar siap bekerja, baik bekerja secara mandiri maupun mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Esensi dari pendidikan kejuruan adalah mengerjakan kebiasaan berpikir dan bekerja melalui pelatihan yang berulang-ulang. Terdapat 3 kebiasaan yang harus diajarkan, yaitu kebiasaan beradaptasi dengan lingkungan kerja, kebiasaan dalam proses pelaksanaan kerja, dan kebiasaan berpikir dalam pekerjaan. Oke, demikianlah tadi pemaparan materi pertama dari Saudara Noval Falaki. Berikutnya materi keduanya itu akan dibawakan oleh Saudari Adistianindi Elis. Dengan hormat dipersilahkan. Ya, kita masuk pada pengertian pendidikan kejuruan menurut para ahli. Yang pertama, Wenrich dan Galloway. Mereka mengemukakan bahwa pendidikan kejuruan sama dengan pendidikan teknik dan sama dengan pendidikan okupasi. Istilah pendidikan kejuruan, pendidikan teknik, dan pendidikan okupasi dapat digunakan secara bergantian. Yang kedua, Calhoun.
Pendidikan kejuruan adalah suatu program pendidikan yang menyiapkan individu peserta didik menjadi tenaga kerja profesional, juga siap untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, Clark dan Winch. Ia mendefinisikan bahwa pendidikan kejuruan sebagai pendidikan yang menyiapkan anak-anak muda dan orang dewasa untuk memasuki lapangan kerja, di mana proses pembelajarannya berkaitan dengan masalah dan praktik. Yang terakhir, Henry dan Thompson dalam Berg. Mereka mendeskripsikan pendidikan kejuruan sebagai berikut. Pendidikan kejuruan itu identik dengan belajar bagaimana untuk bekerja. Pendidikan kejuruan berupaya bagaimana untuk meningkatkan kompetensi teknik dan posisi seseorang di lingkungan melalui penguasaan teknologi, dan pendidikan kejuruan berkaitan erat dengan kebutuhan pasar kerja. Demikianlah tadi pemaparan materi dari Saudari Adistianindi Elis. Untuk materi berikutnya akan dibawakan oleh Muhammad Fahresi, dengan hormat dipersilahkan. Spektrum keahlian di SMK telah ditetapkan berdasarkan keputusan Dirjen Mendikdasmen nomor 251C NM 2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang diberlakukan pada awal tahun pelajaran 2008-2009 mulai kelas 10. Sedangkan untuk kelas 11, 12, dan 13 tetap mengacu pada surat Dirjen Mendikdasmen nomor 925 C.C5 KP 07 tanggal 28 Februari 2007 tentang penyesuaian program keahlian berdasarkan kurikulum SMK edisi 1999 dan 2000. Dalam keputusan tersebut, program pendidikan pada SMK dikelompokkan ke dalam 6 bidang studi keahlian, yaitu kelompok atau rumpun keahlian pada SMK yang terdiri atas 1. Teknologi dan rekayasa, 2. Teknologi informasi dan komunikasi, 3. Kesehatan, 4. Seni, kerajinan dan pariwisata, 5. Agribisnis dan agroteknologi, dan 6. Bisnis dan manajemen. Oke, berikutnya ini merupakan tampilan dari tabel bidang keahlian SMK, yang mana bidang keahlian pertama itu teknologi dan rekayasa. Program studi keahliannya itu sebanyak 18 dan kompetensi keahliannya itu sebanyak 66. Yang kedua itu teknologi informasi dan komunikasi, yang mana program studi keahliannya itu ada 3 dan kompetensi keahliannya itu ada 9. Kemudian yang ketiga itu ada kesehatan. Program studi keahliannya itu ada 2 dan kompetensi keahliannya itu ada 6. Berikutnya 4, seni kerajinan dan pariwisata. Program studi keahliannya itu ada 7 dan kompetensi keahliannya itu ada 22. Dan kemudian 5, agribisnis dan agroteknologi. Program studi keahliannya itu ada 7 dan kompetensi keahliannya itu ada 14. 6. Bisnis dan manajemen. Program studi keahliannya ada 3 dan kompetensi keahliannya itu ada 4. Jumlahnya untuk program studi keahlian itu total 40 dan kompetensi keahlian itu total 121. Materi berikutnya akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Hashim Nasrun, dengan hormat dipersilahkan. Terkait masalah yang dihadapi dari sekolah menengah kejuruan, yakni ketersediaan guru SMK selama ini didapatkan dari LTPK kejuruan. Namun, LTPK kejuruan yang ada di Indonesia hanya dapat memasok sebagian saja dari permintaan guru bila didasarkan pada spektrum keahlian di SMK. Tenaga berkualifikasi sarjana untuk program studi keahlian di SMK yang belum dapat disediakan oleh LTPK telah dihasilkan oleh perguruan tinggi non-LTPK. Materi berikutnya akan dipaparkan oleh Saudari Megawati, dengannya dipersilahkan.
Upaya untuk pemenuhan tenaga guru produktif sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan melalui Direktorat Pembinaan SMK berupa yang pertama pemenuhan permintaan guru yang efektif dalam jangka pendek adalah meminta para ahli di industri mengajar di SMK. Yang kedua, menggandeng perguruan tinggi yang relevan untuk mengirim mahasiswa tingkat akhir mengajar di SMK melalui program pendampingan SMK. Yang ketiga, bekerja sama dengan TNI dalam program TNI Manunggal Pendidikan, sehingga para prajurit terlatih juga dapat mengajar di SMK. Yang keempat, menerapkan kebijakan double shift atau mengajar 2 kali dalam sehari untuk kelas pagi dan sore bagi guru yang ada. Yang kelima, mendorong ahli kompetensi mengajar guru adaptif menjadi guru kejuruan. Kemudian yang keenam, melakukan redistribusi guru kejuruan dari kota besar ke daerah sehingga permintaan guru produktif itu teratasi. Prasurvei di DITP SMK bulan Agustus sampai September 2011. Pemaparan dari Saudari Megawati berikutnya, pemaparan materi berikutnya akan dibawakan oleh Asmawati Nur. Dengannya dipersilahkan. Masalah yang kedua yang untuk kondisi lulusan sekolah menengah kejuruan saat ini banyak yang memperhatikan sebab banyak dari lulusan SMK saya bekerja tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, melainkan jauh dari apa yang mereka pelajari. Oleh karena itu, kurikulum berbagai kompetensi yang mana dengan adanya kurikulum ini dapat membuat lulusan SMK memenuhi syarat untuk kebutuhan lapangan kerja. Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menerbitkan konsep kurikulum sebagai kompetensi dalam arti kurikulum dapat disebut jadwal pelajaran. Jika dalam arti luas, maka kurikulum adalah rancangan yang terdiri atas mata pelajaran dan cara pada proses pembelajaran. Kompetensi adalah keseluruhan kebuatan menunjukkan sikap mampu dan siap dalam menerima tugas dalam pekerjaan. Dalam umum, apakah seseorang berkompetensi atau tidak dapat dilihat dari pernyataan masing-masing berkelanjutan menggunakan kriteria tertentu yang disusun dan dikembangkan oleh pengguna dalam proses tersebut. Demikianlah tadi pemaparan materi dari kelompok D yang terkait spektrum keahlian pendidikan di SMK dan masalah pendidikan kejuruan. Nah, apabila ada kesalahan kata dari kelompok kami, mohon dikoreksi, dan apabila ada kesalahan informasi, mohon diluruskan, karena kesalahan informasi dapat menyebabkan ketersesatan satu generasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.